Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Mobil segera berbalik dan langsung tancap gas. Beruntunglah jalan raya tidak padat kendaraan. Motor tadi dapat kami kejar. Stop! Pekiku saat motor melambat dan berbelok ke depan sebuah toko perhiasan. Loh, ini kan toko perhiasan tadi, dan itu suamimu masih berdiri di situ. Seru Rani tiba-tiba. Kenapa Mel? Ada yang ketinggalan? Atau kau mau nyuruh suamimu segera pulang? Taya malah heran. Tidak, tunggu aja sebentar lagi. Nah, itu lihat. Siapa yang menghampiri dia? Sergahku. Itu, pelakor tadi bersama ibu dan abangnya. Ucap Rani. Ngapain mereka? Mas Sandi menimpali. Wow, kita seperti ikut acara reality show ini. Seperti di TV-TV. Hahaha. Mas Andi terbahak, yang lain ikut terkekeh. Mas Yanto terlihat semakin seram. Dengan garang dia mencengkram leher baju Mas Gilang. Sepertinya ada yang sedang mereka perdebatkan. Entah apa. Kenapa itu? Mas Andi bersiap keluar dari mobil. Biar aja, Mas. Gak usah dibelain. Seruku menghentikannya. Sepertinya sepeninggal kita tadi, suamimu menelpon perempuan itu. Lalu karena dia sudah diancam Pak Kades gak boleh datang lagi, mereka sepakat bertemu di sini. Terkamalah. Howoh, si pelakor gak jera juga, sepertinya. Imbuh Rani. Lihat. Suamimu nelpon seseorang sepertinya. Teriak malah. Wow. Apalagi yang akan mereka lakukan sekarang? Kami menunggu beberapa saat. 15 menit berlalu. Mereka bergerak pergi. Harum dan ibunya masuk ke mobil Mas Gilang. Yanto mengiringi dari belakang dengan motornya. Ikuti, Mas. Perintahku setelah mereka melintas pergi. Siap. Aku yang nyetir. Kalian rekam, dong. Pakai ponsel aja kalau nggak ada kamera besar yang dipakai para kameramen TV itu. Kelakar Mas Andi. Siap. Aku aja. Siapa tahu butuh untuk proses sidang gugatan pisah melur nanti. Usul malah. Aku hanya diam. Terserah teman-temanku berbuat apa. Kepalaku sakit memikirkan tingkah Mas Gilang yang semakin menjengkelkan. Itu, mereka berhenti di sebuah ban. Ngapain? Pekik Rani. Mas Andi menepikan mobilnya tak jauh dari sebuah ban. Ban satu-satunya di kota kecamatan dekat kampungku. Lelaki itu keluar dari mobil. Harum dan ibunya menunggu di dalam. Sementara Mas Yanto mengikuti Mas Gilang. Mereka masuk ke ruang ATM. Kata Rani. Tabungan Mas Gilang isinya gak sampai 200.000. Loh, padahal ATM toko. Aku yang pegang. Terus dia narik uang siapa? Coba. Tanyaku putus asa. Sepertinya dia baru dapat transferan. Mel. Tadi dia nelpon seseorang berarti minta ditransfer uang. Tebak Mas Sandi. Malah dan Rani menyetujui dugaannya. Hanya aku yang semakin bingung. Minta uang sama siapa dia? Mas Fajar. Gak mungkin. Kak Bulan. Gak mungkin mau ngasih. Siska. Apa mungkin dia? Kurai ponsel dari dalam tas. Kutekan nomor pegawai tokoku itu. Ya, Mbak Mel. Ucapnya setelah telepon tersambung. Kirim laporan penjualan hari ini, dong. Lewat WA aja. Perintahku tanpa basa-basi. Yang di cabang belum ngirim. Mbak, nanti sore baru. Sahutnya tenang. Dia tidak gugup. Apa mungkin dia? Yang dari toko kita hari ini udah ada pemasukan belum? Kejarku. Ada, Bu. Dari pagi tadi sudah ada 12 transaksi. 5 tunai. 7 transfer. Langsung masuk ke rekening toko. Mbak. 5 tunai. Totalnya berapa? Tanyaku lagi. 15 juta. Mbak. Kenapa? Saya transfer sekarang ke rekening toko.
Nggak usah. Nanti sore saya ambil sekalian. Sudah? Iya. Sepertinya bukan Siska. Dia begitu lancar menjawab semua pertanyaanku. Kalau bukan dia siapa? Sabar, Mel. Jangan panik. Gimana nih? Kita terus ikuti mereka atau balik pulang? Tanya Mas Andi. Ikuti terus, Mas. Tukasku semakin lemas. Mobil Mas Gilang dan motor Mas Yanto berbalik arah. Gawat. Gimana? Nih, mereka bisa lihat mobil ini. Suamimu kenal mobilmu. Waduh, teriak Mas Andi gelisah. Maju aja. Mereka berbelok dari gerbang yang sana. Kita terus aja dulu menghilangkan jejak. Ayo, cepat, tancap gas, Mas. Usulani. Mobil kami melesat. Untung saja, mereka tidak sempat melihat. Setelah rasa aman, Mas Andi berbelok. Mengikuti mereka dari kejauhan. Saat itulah ponselku tiba-tiba berdering. Jantungku berdebar kian hebat. Ibu menelpon. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Iya, Bu. Ada apa? Tanyaku gelisah. Kamu di mana? Gawat ini. Suara ibu terdengar pelan, seperti orang berbisik. Suara air keluar dari keran terdengar jelas. Aku di luar. Bu, ada urusan. Ada apa? Ibu di mana? Kenapa ngomongnya berbisik? Itu seperti ada suara air ngalir dari keran. Tanyaku bertubi-tubi. Ibu di kamar mandi. Sengaja biar mertuamu nggak dengar. Kenapa? Ada apa? Barusan mertuamu dapat telepon dari Gilang. Gilang minta ditransfer uang. Mereka udah pergi ke ATM, dan itu baru balik. Ibu dengar mereka berdebat. Papa mertuamu sepertinya tidak setuju. Makanya ibu tahu-tahu kalau mereka baru saja transfer uang sama suamimu. Deh, jelas sudah. Rupanya transferan uang itu dari mertuaku. Tepatnya mertua perempuan. Kenapa dia melanggar permintaanku? Kenapa dia luluh dan tetap memanjakan putra kesayangan yang brengsek itu? Mama mertua mulai cari gara-gara denganku rupanya. Baik, Mel, mereka berhenti itu. Kata Rani menyadarkanku. Oke, dari sini aja. Kita perhatikan. Jangan terlalu dekat. Nanti ketahuan. Tukas malah. Mas Andi menurut. Mas Gilang dan keluarga pelakor turun dan berjalan masuk gang. Gimana ini? Sergah Rani. Kita nggak bisa ikutin kalau masuk gang. Kayak gitu. Gerutunya. Pinjam jaketmu, Ran. Dan itu, topi Mas Andi. Aku mau nyamar. Biar aku yang cari info. Malah keluar dari mobil. Oke, hati-hati. Rani menyerahkan jaket dan topi dari kaca jendela depan. Malah sudah siap dengan jaket. Rambutnya dimasukkan ke dalam topi dan menutupi sebagian wajah. Hanya mulut ke bawah yang kelihatan. Dengan santai dia berjalan masuk ke dalam gang. Kami menunggu dengan berdebar. 8 menit. Aku melirik jam di atas dashboard mobil. Malah belum kembali. Semoga dia tidak ketahuan. 10 menit. Akhirnya gadis pemberani itu datang. Segera aku bukakan pintu mobil untuknya. Ayo cepat. Yanto mau pergi. Teriaknya. Mas Andi langsung tancap gas. Kami ikut tegang. Aku bahkan menahan nafas. Syukurlah. Kita aman. Hampir saja ketahuan. Sergahnya setelah mobil menjauh. Gimana? Serempak kami menatap malah. Suamimu mengontrak rumah di gang tadi. Rumah nomor 3 sebelah kanan, cat hijau. Harum dan ibunya akan tinggal di situ. Sepertinya istri Yanto benar-benar mengusir mereka. Yanto dapat telepon dari istrinya agar segera pulang, kalau nggak dia minta ditalak. Makanya Yanto buru-buru pulang. Hampir aja aku ketahuan. Nggak nyerah. Ya, itu pelakor. Terdengar gigi Rani gemeratak.
Parahnya lagi, Yanto dan ibunya kembali memaksa suamimu untuk menikahi Harum. Bodohnya suamimu setuju. Imbuh malah lagi. Benar-benar. Ya, mereka. Niat banget jadi istri suamimu. Tukas Mas Andi. Mas Gilang juga, kok bego banget sih? Omel Rani makin gemas. Tentu saja aku yang paling syok. Mereka mengancam dengan alasan Harum hamil. Sahutku lemas. Apa? Jadi pelakor itu dalam keadaan hamil? Mereka terbelalak kaget. Aku tidak menjawab. Bukan rencana nikah Mas Gilang yang kusesali, tapi sikap mertuaku yang memberinya uang yang membuatku kecewa. Rasanya tubuhku semakin lemah. Kusenderkan kepala di sandaran kursi. Apa rencanamu sekarang, Mel? Tanya malah pelan. Tolong bawa aku menemui papamu, Mas. Aku mau menanyakan perkembangan gugatanku. Sahutku lirih menatap ke depan, ke arah Mas Andi yang sedang menyetir. Oke, kita temui papa di kantornya. Ya, sahutnya menguatkanku. Sabar, Mel. Kami akan selalu mendukungmu. Kami akan selalu ada untukmu. Gilang bukan orang tepat untukmu. Berarti dia memang bukan jodohmu. Tukas malah menggenggam tanganku. Kalau bukan jodoh, kenapa mesti kami sempat menikah? Lirihku. Karena dia mencurimu dari Mas Reno. Ucap Mas Andi mengagetkan kami semua. Aku, Mala dan Rani saling bertatapan dengan mulut terkunci. Hanya hati yang mengembara jauh. Papa di kantor, kan? Tanya Mas Andi melalui ponsel saat kami sudah memasuki halaman gedung di mana kantor pengacara itu berada. Kamu di mana? Sih, dari tadi dihubungi nggak bisa. Terdengar teriakan dari seberang sana. Mas Andi sengaja menekan speaker agar kami turut mendengar percakapan mereka. Kami di luar gedung kantor Papa. Papa kenapa? Kedengarannya panik banget. Kamu ke rumah sekarang. Papa enggak di kantor. Reno kumat. Tanpa berkata-kata lagi, Mas Andi langsung tancap gas. Kami bertiga saling bertatapan. Aku yang resah dan gelisah kian gugup. Ada apa sebenarnya? Kenapa papanya bilang Mas Reno kumat? Berbagai prasangka mulai berkecamuk di pikiran. Bayangan kejadian di gedung fitness waktu itu terlintas lagi. Mas Reno yang kurus, rambut panjang, kumis dan jambang tak teratur, dan mata yang cekung. Kumat? Kumat apa? Mas Andi langsung berlari masuk ke dalam rumah begitu kami tiba. Kami mengikuti sampai ruang tengah. Terdengar suara teriakan seseorang. Mas Andi berlari menaiki tangga. Kami ragu mengikutinya. Kami hanya termangu di ujung tangga. Sekali lagi terdengar suara jeritan sambil mengucap kata tidak. Bunyi barang-barang terlempar terdengar keras. Sepertinya sedang ada perang di lantai atas. Beberapa saat kemudian, Mas Andi muncul. Dengan terburu dia menuruni anak tangga. Mel, tolong. Pintanya memelas. Aku? Tanyaku bingung. Ya, siapa tahu denganmu dia nurut dan bisa tenang. Kulirik teman-temanku. Mala dan Rani mengangguk seperti mendukung. Dengan ragu, aku menaiki anak tangga satu demi satu. Bayangan Mas Reno akan menolakku tergambar nyata. Kutelan saliva mengatasi perasaan was-was yang kian mendera. Masuklah. Mas Andi menunjuk kamar yang memang terbuka. Berbagai benda berhamburan di dekat pintu kamar. Pecahan piring dan gelas membuatku melangkah dengan hati-hati. Ini barang yang kau butuhkan, bukan? Terimalah. Kulihat papanya menyodorkan sebuah benda. Tidak, aku tidak mau lagi. Teriak sosok yang berjongkok di sudut kamar. Itu Mas Reno. Mas Renoku, kekasih masa laluku. Tubuh kurusnya mengkerut. Kedua tangan saling memilin di atas kepala. Sepertinya tubuh itu gemetaran. Dia menggigil. Kau membutuhkan Reno. Papa enggak marah. Mama juga enggak marah. Makanlah. Nak,
Bujuk papanya lagi. Aku tidak mau lagi. Aku nggak mau lagi barang terkutuk itu. Pergi dari kamarku. Teriaknya menatap tajam seisi kamar. Mata cekung dan merah itu terlihat sangar. Aku sempat bergidik saat sorotnya menatapku. Gerakannya melemah, tatapannya tak lekang meneliti wajahku. Kau di sini? Gumamnya bangkit dengan gemetar. Ya, Mas. Ini Melur. Dia datang untukmu, kata Mas Andi lembut. Pergi. Tiba-tiba tenaganya menjadi begitu kuat. Kembali seluruh barang-barang yang didapat terlempar keluar. Semua keluar kamar untuk menghindar, terkecuali aku. Aku tetap berdiri di tempatku. Awas, Mel. Teriak Mas Andi mencoba menghalangi tubuhku dari lemparan. Sebuah vas bunga mengenai punggungnya. Untung saja dia menghalangi. Kalau tidak, mungkin kepalaku sudah berdarah kena hantamannya. Ayo, kita keluar saja. Perintah Mas Andi menarik lenganku sambil menahan sakit di punggung. Tidak, aku akan berbicara dengan Mas Reno. Tinggalkan saja kami. Lirihku. Oke, hati-hati. Ya, gumamku. Mas Andi keluar. Aku melangkah mendekati Mas Reno yang mulai diam. Sepertinya lemparan vas bunga yang hampir mencelakaiku membuatnya tersadar. Pergi. Perintahnya saat ku coba duduk di sampingnya, di bibir ranjang mewahnya. Tidak, sahutku lembut. Pergi. Teriaknya bangkit, menangkap lenganku dan mulai menyeret. Aku bergeming. Ku biarkan lenganku diseret. Tapi, tiba-tiba dia melemah. Tanganku dilepas. Dia terduduk di lantai dengan kasar. Mas, bisikku lembut. Aku ikut duduk di lantai, di hadapannya. Pemuda itu menunduk, menyembunyikan kepala di antara kedua paha. Bahu dan punggungnya berguncang-guncang. Aku yakin dia sedang menangis. Menangis tanpa suara. Mas, bisikku lagi. Kali ini memberanikan diri menyentuh tangannya yang terjulur ke depan. Jangan sentuh aku. Teriaknya mengibaskan tanganku. Aku menderita. Mas, aku dicampakkan. Aku dikhianati. Aku disakiti. Aku hancur. Mas, apa yang harus aku lakukan? Tolong beri aku petunjuk. Haruskah aku juga lari sepertimu? Apakah mengkonsumsi benda terlarang itu akan meringankan deritaku? Kalau iya, aku juga mau. Mas, tolong beri aku satu. Ucapku perlahan, penuh intonasi. Lelaki itu berhenti berguncang. Setelah mengelap air matanya dengan punggung tangan, dia mengangkat kepala, menatapku dengan sendu. Mel, lirihnya. Dadaku berdebar. Ada rasa haru dan lega karena dia akhirnya mau menatapku, mau mendengarkanku. Kau serius? Gumamnya dengan suara serak. Sahutku mengangguk dan mengerjap. Kau mau sepertiku? Lari dari kenyataan, tenggelam dalam lumpur yang kian menjerat ini? Asal itu bisa menghilangkan derita, kenapa tidak? Aku mau. Sahutku mantap. Jujur, ini hanya untuk memancing reaksinya. Bukan niatku yang sesungguhnya. Seberat apapun derita yang akan kualami, tidak akan pernah aku mau terjebak dengan barang haram itu. Jangan. Aku tersentak. Tatapannya lekat dan sorot memelas. Jangan pernah seperti aku. Tolong jangan pernah. Berjanjilah kau tidak akan pernah menyentuhnya. Tidak. Aku tidak mau berjanji. Aku tidak sanggup lagi. Mas, untuk apa lagi? Coba. Kukira aku bisa bersandar padamu setelah hancur seperti ini. Ternyata kau pun memilih jalan seperti ini. Untuk apa aku bertahan? Lebih baik aku ikut sepertimu. Jangan. Jangan. Mel. Kumohon jangan. Kau tahu aku pun ingin menghentikan ini. Aku sedang berjuang melawannya. Tapi,
Aku tidak bisa. Kau lihat, Papa bahkan memberikannya untukku. Tapi, aku tidak mau lagi. Aku lebih baik mati sekarang. Mel. Tiba-tiba tubuhnya kembali menggigil dan gemetar. Giginya gemeretuk, tatapannya tajam, lalu menunduk. Dia terguling di lantai. Bersedekap, lulutnya ditarik ke atas, dipeluknya erat. Pergi, Mel. Aku gak tahan lagi. Pergi. Lirihnya dengan suara hampir hilang.